Quincy Rose, Compañero de Estudio. Ada dimensi ruang, ada dimensi waktu, bahkan ada yang bisa menembus dimensi, katanya. Lalu, apa sih dimensi itu? Jawabannya ada di video ini. Check this out. Dukung channel ini menjadi channel IPA nomor 1 di Indonesia dengan cara subscribe dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan video update dari kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, hai. Salam dari Meros, teman belajar kamu. Gimana kabar kalian? Masih bahagia bukan? Kalau ada sedih, kecewa dalam hari-hari kalian, gak apa. Tandanya kalian masih manusia. Kali ini Meros share cerita saat pergi ke salah satu tempat dan tertulis 3D, yang artinya 3 dimensi. Bukan kata asing sih buat telinga kalian dengar kata dimensi. Tapi pernah nggak kalian dengar kata dimensi di IPA? Akhirnya Meros cari tahu kan, ada nggak ya dimensi di IPA? Lah kok ternyata ada dong teman belajarku dimensi di IPA ini. Terus apa dong dimensi dalam dunia IPA? Dimensi di IPA merupakan cabang dari ilmu fisika. Jadi dimensi ini adalah penggambaran atau cara penulisan suatu besaran dengan menggunakan simbol atau lambang besaran pokok. Ada lagi dong dua kata baru dari definisi dimensi, yaitu besaran pokok. Apalagi sih Meros besaran pokok itu? Di video sebelumnya, yang belum nonton silahkan klik link di atas. Apa sih besaran itu? Biar gak terlalu bingung dengan kata besaran ya. Back to besaran pokok. Jadi, besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi, ini adalah kesepakatan para fisikawan untuk besaran pokok. Nah, ada 9 nih besaran pokok itu. 1, panjang. 2, massa. 3, waktu. 4, temperatur atau suhu. 5, kuat arus. 6, intensitas cahaya. 7, jumlah zat. 8, sudut bidang datar. 9, sudut ruang. Udah kenalan kan sama ke-9 besaran pokok? Tapi yang akan kita bahas 7 besaran pokok. Nah, sekarang waktunya kenalan lebih dalam satu-satu dari mereka. Mari! Panjang adalah dimensi suatu benda yang menyatakan jarak antar ujung. Nah, panjang itu juga dibagi loh menjadi tinggi, yang jarak vertikal ke atas, dan lebar jarak dari satu sisi ke sisi yang lain, diukur dengan sudut yang tegak lurus. Nah, panjang disimbolkan dengan L kecil. Dimensi dari panjang itu adalah L kapital. Kenapa sih kok L kapital, nggak T aja atau yang lain? Iya, soalnya L itu berasal dari bahasa Inggris yaitu length. Satuan internasional dari panjang adalah meter, bukan kilometer atau yang lain ya. Alat ukur panjang ini bermacam-macam juga loh. Ada mistar, pita ukur, jangka sorong, dan mikrometer skrup. 2, massa. Massa adalah suatu sifat fisika dari suatu benda yang digunakan untuk menjelaskan berbagai perilaku objek yang terpantau, disimbolkan dengan M kecil. Konsep modern massa diperkenalkan oleh Sir Isaac Newton 1642 sampai 1727 dalam penjelasan gravitasi dan inersia yang dikembangkan. Dimensi dari massa ini adalah M kapital yang berasal dari bahasa Inggris yaitu mass. Satuan internasional dari massa adalah kilogram dan alat ukur yang digunakan yaitu neraca. Bisa neraca digital atau neraca analog. Kalau bingung neraca itu apa? Timbangan itu loh kalau dalam bahasa sehari-hari. 3, waktu. Telah dilakukan ilmuwan dari berbagai bidang ilmu sejak zaman dahulu. Nah, kalau disederhanakan, waktu adalah ukuran berapa lama berlangsungnya suatu peristiwa, disimbolkan dengan T kecil. Dimensi dari waktu adalah T kapital. Satuan internasional waktu adalah sekon atau detik. Jangan keliru jam lagi ya. Alat ukur dari waktu adalah jam
atau stopwatch. 4. Suhu. Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda disimbolkan dengan T kapital ya, bukan T kecil lagi. Nah, dimensi dari suhu adalah theta. Satuan internasional suhu adalah Kelvin dan alat ukur suhu adalah termometer. 5. Kuat arus atau kuat arus listrik adalah sebuah aliran yang terjadi akibat jumlah muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik yang lain dalam suatu rangkaian tiap satuan waktu. Disimbolkan dengan huruf I kapital. Dimensi kuat arus listrik adalah I kapital. Satuan internasional kuat arus adalah ampere. Alat ukur kuat arus ini menggunakan ampermeter atau galvanometer. 6. Intensitas cahaya digunakan untuk mengukur daya yang dipancarkan oleh suatu sumber cahaya pada arah tertentu per satuan sudut, disimbolkan dengan IV. Dimensi dari intensitas cahaya adalah J. Satuan internasional intensitas cahaya adalah kandela, disingkat dengan CD, dan alat ukur yang digunakan adalah light meter. 7. Dan yang terakhir adalah jumlah zat. Ini mengukur jumlah cuplikan zat elementer yang dapat berupa elektron, atom, ion, molekul, atau partikel tertentu. Dimensi dari jumlah zat ini adalah N, dan N-nya N kapital ya. Satuan internasional untuk jumlah zat adalah mol yang dipakai pertama kali oleh ahli kimia yaitu German Wilhelm Ostwald 1983 untuk menyatakan molekul. Terus, ada nggak sih manfaat belajar besaran pokok? Ya tentu ada dong, dan peranannya itu dalam kehidupan sehari-hari sangat penting. Manfaat yang pertama dalam bidang ekonomi, contohnya, kalau mau membeli buah atau bahan pangan yang lain, pasti diukurkan dengan menggunakan neraca untuk menentukan berapa kilo sih dari bahan tersebut. Nah, dari berapa kilo itu, akhirnya ditentukan jumlah pembayarannya. Biar cuan lah, nggak salah hitung. 2. Dalam bidang biologi. Contohnya, teman belajar menemukan sebuah spesies baru. Nah, buat ngukurnya masa iya sih pakai jengkal? Kan nggak mungkin ya. Pasti menggunakan alat ukur dan satuan yang sesuai agar hasil dari penelitian kalian ini layak untuk dijadikan referensi. Dan yang terakhir, dalam bidang psikologi. Contohnya, ada seseorang yang akan pergi ke psikolog atau psikiater, pasti ada data diri yang harus diisi. Misalkan massa badan, tinggi badan, dan lain sebagainya. Kan nggak mungkin pakai DEPA dari psikolognya. Pasti pakai alat ukur dan satuan yang sesuai. Oke, sekian video dari Meros. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.